Nak, apakah kamu membunuh cucuku? Ya, aku merasakannya. Nafas ini. Kamu benar-benar memiliki keberanian untuk membunuh cicit leluhurmu dan berani tampil di depan leluhurmu. Kilin tua menutup matanya dan merasakannya. Muridnya tiba-tiba terbuka. Ada kesempatan mengerikan untuk membunuh secara sembarangan. Dia mengambil langkah maju dan Ki Kilin yang melonjak terus melonjak. Jika Anda berlutut kepada saya dan memohon belas kasihan segera setelah Anda masuk, saya mungkin bisa membuat Anda mati lebih bahagia. Tapi sekarang, kakek, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan membiarkanmu menderita semua rasa sakit di dunia. Aku akan membakarnya sedikit demi sedikit dengan api kegelapan. Membakar jiwamu. Biarkan Anda menderita rasa sakit abadi. Bahkan jika ahli di belakangmu datang, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Kilin tua berjalan tidak jauh dari Qin Chen dan berhenti, hanya karena kau pecundang tua, kau ingin meminta belas kasihan? Apakah Anda lupa bagaimana Ben Shao membunuh pikiran Anda? Jika Anda tinggal di benua gelap, Anda mungkin hidup lebih lama. Sekarang kamu berani datang dan mati. Tutut. Aku benar-benar cukup tua untuk hidup sebagai seekor anjing. Undefinite Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Keo, keo. Begitu Qin Chen mengatakan ini, salah satu orang kuat dari Tanah Suci Sikong segera memutih, tenggorokannya berdecak. Dan dia hampir tidak bernapas. Sudah berakhir. Bocah itu begitu merajalela sehingga dia berani berbicara dengan Kilin tua seperti ini. Dengan temperamen tua Kilin, dia tidak mengelupas kulit pria ini. Sekelompok ahli dari Tanah Suci Sikong. Terlepas dari sikap mereka terhadap Qin Chen, sedang bingung saat ini. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Nak, kamu ingin mati. Wajah Old Kilin tenggelam dan dia sangat marah. Dengan keras, ki dari Kilin keluar, dan seluruh kehampaan bergemuruh dan bergetar. Kalian berdua, ada yang ingin dikatakan. Saat ini, si Kong Sen bergegas dan mengaum. Kekuatan tertinggi jangka menengah datang dalam sekejap untuk menghentikan Kilin tua melakukannya. Kilin tua tiba-tiba berbalik, si Kong Sen, apakah Anda ingin menghentikan saya? Demi anak ini. Anda harus mengabaikan keagungan Tanah Suci Sikong. Wajah si Kong Sen tenggelam, leluhur Kilin, ini adalah tempat rahasia Tanah Suci Sikong. Harap menahan diri. Kemudian, si Kong Sen memandang Qin Chen, teman kecil, dendam antara kamu dan Kilin tua adalah murni kesalahpahaman. Awalnya, aku tidak punya alasan untuk ikut campur dalam urusanmu, tetapi salah satu dari kamu berada di bawah komando leluhurku dan yang lain adalah saya. Seorang teman Tanah Suci Sikong. Lebih baik saya menjadi pembawa damai di sini. Jika ada sesuatu, mari kita bicarakan. Pastor Kilin. Teman kecil, dia memiliki bakat luar biasa. Perpisahanmu dihancurkan olehnya. Kita tidak mengenal satu sama lain tanpa bertengkar. Orang seperti itu, di daratan giok hitam saya khawatir itu juga Tianjiao tertinggi. Apa yang disebut musuh harus diselesaikan daripada diikat. Bagaimana dengan batu giok dan sutra? Si Kong Sen tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, murid leluhur Kilin tiba-tiba menyusut. Dia mengerti maksud si Kong Sen. Qin Chen di depannya masih sangat muda sehingga dia memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga dia bahkan bisa membunuh pikirannya sendiri. Bahkan di daratan Heiyu, sangat jarang. Bisakah tidak ada orang dan kekuatan yang kuat di balik karakter seperti itu? Namun, putra mahkota Kirin adalah cicit kesayangannya, dan bahkan pewaris kerajaan Kirin, yang telah mengabdikan seluruh upaya kepadanya. Bagaimana dia bisa melupakannya? Yang paling penting adalah sikap Qin Chen terlalu sombong, dan dia tidak bisa menyerah. Kilin tua menatap Qin Chen. Dia menghabiskan banyak waktu menyapu dunia dan mengamati segala arah. Dengan paksa, dia mengunci Qin Chen. Ini untuk memata-matai Qin Chen. Anda tahu, Kilin tua adalah kekuatan tertinggi. Terlebih lagi, dia telah terbenam di alam tertinggi selama bertahun-tahun. Sebagai leluhur tertinggi, dia harus seperti obor. Jika Qin Chen ingin menyembunyikan sesuatu yang istimewa darinya, itu sangat sulit. Beberapa murid dari pasukan teratas memiliki nafas khusus mereka sendiri. Misalnya, Pangeran Kirin harus memiliki ki dari Kirin. Namun,
Tidak peduli bagaimana dia bertanya, nafas Qin Chen sangat biasa, dan dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa sama sekali. Dari sudut pandang alam, napas Qin Chen tidak kuat. Ketika dia mencapai puncak langit, dia hanya setinggi 1,5 langkah. Orang sekuat itu bisa dianggap ahli. Tapi ada banyak di benua gelap dan tidak bisa dihitung. Bagaimana pria ini menghancurkan keinginannya? Mungkinkah ada master lain yang bersembunyi di belakang orang ini? Memikirkan hal ini, pupil Qilin tua menyusut. Nak, biarkan tuan di belakangmu keluar dan melihatmu. Pada saat ini, Qilin tua menatap Qin Chen dan berkata dengan dingin bahwa dia tidak terukur dan dapat membakar dunia dalam kemarahan. Tidak peduli apa asal Qin Chen, dia tidak bisa menyerah dengan mudah. Saya hanya manusia. Bagaimana saya bisa menjadi ahli? Qin Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, sepertinya kamu benar-benar telah hidup lama dengan sia-sia. Kamu sudah tua dan bingung. Begitu Qin Chen mengatakan ini, orang-orang kuat yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Satu persatu, Lord Sikongsen dengan jelas memutuskan untuk meringankan kedua orang itu. Bocah itu berani berbicara seperti itu. Ini tidak memberikan wajah Qilin sama sekali. Kata-kata Qin Chen terlalu sombong dan sombong. Kata-kata seperti itu hanya menunjuk ke hidung Qilin tua. Bahkan jika Qilin ingin berdamai, dia takut dia akan kehilangan muka. Lancang! Ketika kata-kata Qin Chen jatuh, Qilin tua minum dalam-dalam dan tidak bisa menahannya lagi. Sikongsen, kamu tidak perlu mengurus masalah ini. Ini antara aku dan anak ini. Jika kamu berani ikut campur, jangan salahkan Benzu karena berbalik melawanmu. Dengan dentuman keras, ribuan ombak menghantam langit di antara api batu dan kilat. Cahaya Kirin yang tak terkalahkan datang seperti badai yang mengerikan. Dengan kekuatan penghancur wila, itu bisa langsung menghancurkan banyak orang kuat. Dapat dikatakan bahwa di bawah pengaruh kekuatan ilahi semacam itu, para ahli di tingkat setengah langkah tertinggi pasti akan menghilang dalam sekejap, dan mereka tidak dapat menghentikan kekuatan ilahi yang mengerikan ini sama sekali. Bahkan nenek moyang dari alam tertinggi biasa pun akan terlihat kaget dan gemetar saat menghadapi kekuatan dewa seperti itu. Jadi mereka harus menganggapnya serius. Ini adalah orang kuat yang telah terbenam di alam tertinggi selama bertahun-tahun. Saat dia marah, dia bisa membakar langit dan merebus laut. Keberadaan bintang dengan tangan seperti mereka menghancurkan langit dan bumi. Tidak baik. Melihat hal tersebut, Sikong Anyun bergegas menghentikannya. Dia tidak boleh membiarkan Qin Chen mengalami kecelakaan di sini. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Qin Chen telah menghentikannya. Mundur. Qin Chen mengulurkan tangannya dan tampak acuh tak acuh. Itu hanya limbah lama. Tidak bisa menyakitiku. Boom. 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 Suara itu jatuh. Anda dapat melihat bahwa suara tumbukan terdengar berulang kali. Bahkan jika itu seperti gelombang yang mengamuk, itu bisa menjatuhkan bintang-bintang di langit lagi, tetapi masih berhenti di depan Qin Chen. Sulit untuk melangkah lebih dan lebih, dunia, tetapi berhenti di depan Qin Chen. Belum lagi itu bisa berdampak pada Qin Chen. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu masih tidak bisa melukai Qin Chen sama sekali. Qin Chen hanya berdiri di sini dan berdiri diam di bawah pengaruh cahaya ilahi Qilin yang mengerikan. Jauh sebelum memasuki benua Heiyu, kekuatan fisik Qin Chen sudah cukup untuk tidak takut dengan serangan tertinggi awal. Sekarang Qin Chen telah membuat peningkatan luar biasa dalam kekuatan kegelapan, yang tidak dapat menyakitinya sama sekali. Apa? Undefinite, tapi bagi banyak orang kuat tanah suci Sikong yang hadir, pemandangan seperti itu masih tampak terlalu mengerikan. Kekuatan super tua tidak bisa mengalahkan super muda setengah langkah. Jika menyebar, itu akan menimbulkan sensasi. Melihat pemandangan ini, leluhur Qilin juga menatap, dan pengetahuan ilahi menyapu dunia untuk mengetahui apakah ada ahli di sekitar Qin Chen. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak menemukan tembakan yang kuat dalam kegelapan, dan tidak ada yang memblokir kekuatan sucinya untuk Qin Chen. Bersenandung. Melihat Qin Chen memblokir dampak cahaya ilahi, Qilin tua tidak bisa menahan diri untuk bersenandung dengan dingin. Nak, kamu punya 2 anak laki-laki. Pantas saja kamu begitu merajalela. Sayangnya, jika kamu memiliki kemampuan ini, kamu masih akan mati hari ini.
Kilin tua mencibir, hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan leluhur saya untuk menciptakan kerajaan yang begitu besar. Ledakan! Kilin tua berteriak. Meskipun dia tidak melakukannya secara langsung, dia telah memancarkan cahaya ilahi Kirin yang menyilaukan dan mengeluarkan kekuatan tertinggi untuk menyapu semua wilayah. Saat ini, dia adalah dewa dan eksistensi tertinggi yang dapat mendominasi ratusan juta makhluk. Saat ini, leluhur Kirin berada tinggi di atas langit. Dia dikelilingi oleh hukum ilahi air terjun, dan ada semacam raungan kata ilahi tertinggi. Ini adalah cara Kilin tua, yang menciptakan hukum kerajaan Kilin. Sebagai dewa pendiri kerajaan Kilin, pada saat ini, Kilin tua tampaknya mengendalikan semua hukum dunia. Kilin tua tiba-tiba mengeluarkan kekuatan sucinya dan mengambil alih jalan, yang membuat semua orang kuat yang duduk di kedua sisi terkejut dan pucat, bahkan tetua Luowen dan tetua Guhi. Karena pada saat ini, mereka semua jelas merasa bahwa Avenue mereka ditindas oleh leluhur Kirin, dan hukum tertinggi mereka yang gelap ditindas sekaligus. Menyediakan tempat. Dua kekuatan tertinggi berdiri dalam sekejap. Terlihat ketakutan. Di bawah penindasan kekuatan ilahi semacam itu, kekuatan tertinggi dalam tubuh mereka sangat ditekan. Apa artinya ini? Artinya mereka berdua tidak bisa melawan di depan ayah Kirin. Di depan ayah Kirin, keduanya dibantai. Nafas ini jelas merupakan kondisi tertinggi di tahap awal. Tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu. Kamu layak menjadi leluhur yang menciptakan kerajaan Tuhan yang agung. Saat ini, banyak orang dikejutkan oleh udara dingin. Bahkan si Kongsen membeku. Puncak awal adalah yang tertinggi. Harus dikatakan bahwa kekuatan seperti itu tidak lemah bahkan di antara yang tertinggi. Pria ini mampu menjadi tunggangan leluhurnya dan menciptakan kerajaan Tuhan yang besar, yang luar biasa. Anak laki-laki. Kekuatan kerajaan Tuhan melonjak pada leluhur Kirin. Pada saat ini, leluhur Kirin berdiri tegak dan memandang rendah Qin Chen. Matanya sedalam 1000 jurang, menakuti hati dan jiwa orang. Sebelum dia mengambil tindakan, dia sudah menakuti jiwa orang, mengguncang hati tahu mereka, dan menekan Qin Chen dengan kekuatan dewa tertinggi. Ini adalah serangan spiritual, seperti seorang kaisar, memandang rendah rakyatnya, mengguncang pikirannya dan tunduk kepada mereka. Namun, rangkaian serangan spiritual ini tidak berguna bagi Qin Chen. Qin Chen takut pada siapapun dalam hal Taoisme, pengetahuan dan gagasan ilahi. Dia adalah seorang pria yang terbunuh dari lautan mayat. Apakah dia akan takut dengan paksaan seperti itu? Terlebih lagi, Qin Chen memiliki darah raja kegelapan di tubuhnya. Itulah keluarga kerajaan sebenarnya dari keluarga gelap. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh raja-raja kerajaan kecil Tuhan seperti Kilin? Itu hanya keterampilan kecil. Qin Chen tidak terpengaruh oleh serangan pikiran Kilin, tetapi hanya mencibir padanya. Agak aneh ingin mengalahkannya dengan ini. Merajalela, mati untukku. Akhirnya, Kilin tua tidak bisa menahannya. Ketika dia meraihnya dengan tangannya yang besar, kelima jarinya menjadi pengait, dan dia meraihnya ke arah Qin Chen. Penampilan tenang Qin Chen akhirnya membuat ayah Kilin marah dan membuatnya tidak pernah repot untuk menguji lagi. Ledakan. Begitu tangan besar ini keluar, ada banyak adegan perkembangan kerajaan Tuhan. Setiap adegan diukir dari jejak jalan. Aliran udara yang keras mengejutkan banyak ahli di Tanah Suci Sikong untuk mundur satu demi satu. Mereka mundur ke belakang dan bernapas dengan susah payah. Namun, tidak peduli seberapa keras aliran udaranya, itu menghilang di depan tubuh Qin Chen. Dementor. Old Kilin meraihnya dengan tangan besar dan menunjukkan matanya yang tajam. Bang! Qin Chen mengangkat tangannya, dan jalan gelap di depannya memadat. Dan lapisan jalan dengan cepat berubah menjadi bayangan ruang jalan yang tumpang tindih. Dengan cara ini, Qin Chen muncul di depannya dan melawan tangan besar Kilin tua. Tidak peduli berapa usia Kilin menangkapnya, dia tidak bisa menangkapnya. Kebentuk Qin Chen. Doktrin kekosongan? Labirin Vientani? Kilin tua tertegun di matanya, dan kemudian senyum ganas muncul di wajahnya. Hahaha, nak, tidak heran kamu begitu sombong. Kamu mengendalikan kegelapan doktrin kosong, hanya sedikit doktrin kosong. Anda berani bersikap sombong terhadap saya. Ada perbedaan besar antara Anda dan saya.
Hancurkan untukku. Saat dia melangkah keluar, pegunungan dan laut kewalahan, dan energi tak terbatas bergulir. Di belakangnya, ada bayangan kosong unicorn yang membentang di seluruh langit. Bayangan kosong unicorn membentang di seluruh langit, menginjak bintang-bintang dan di atas langit. Ukurannya ratusan juta kaki, dan bahkan harus bergegas langsung. Hancurkan kehampaan. Kekuatan unicorn bergulir melonjak, yang misterius dan misterius. Si Kongsen, Mai leluhur akan membunuh bocah ini hari ini. Jika kamu berani menghentikannya, jangan mati. Ayah Qilin diam-diam mengingatkan si Kongsen, lalu menatap Qin Chen. Nak, kamu bisa bangga bahwa kamu memaksa Ben Zushi untuk menunjukkan kekuatan sihir ini dan cara ekspedisi Kirin, tetapi semakin kamu melawan, semakin menyedihkan akhirmu. Yang tidak dapat kamu bayangkan. Kerajaan Allah telah datang. Samar-samar, kerajaan Tuhan yang luas muncul di belakang bayangan unicorn yang tidak nyata. Dalam satu gerakan, seluruh kekosongan, di tanah suci Sikong, tiba-tiba berubah menjadi kerajaan Tuhan kuno, perluasan tanpa akhir. Qilin tua seperti dewa yang menjulang tinggi. Matanya melihat arti sebenarnya dari Tuhan dan ingin mengekstraksi jiwa Qin Chen hidup-hidup. Wuh! Langit dan bumi bergemuruh. Penatua Luo Wen dan orang kuat lainnya mundur berulang kali karena takut terpengaruh. Ayah. Penampilan Sikong Anyun sangat berubah saat ini, yang lebih kuat dari kesulitan bernapasnya saat ini. Dia memiliki ilusi bahwa dia akan diledakkan di tempat.